Pemirsa, tidak hanya pakar luar negeri, pakar di Indonesia juga berlomba untuk menemukan obat penyembuh virus corona. Sejauh mana upaya penemuan itu? Bersama kami pemirsa telah bergabung Profesor Amin Subandrio dari Lembaga Biomolekuler Eijkman. Kemudian juga ada dari Yogyakarta yaitu Profesor Zulis Ekawati merupakan ahli farmakologi UGM. Dan di studio kami saat ini bergabung pemirsa tim pembuat herbal corona yaitu ada Pak Tom Pasaribu. Selamat sore Bapak-Bapak dan juga Prof Zulis. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Prof Zulis dulu. Selamat sore Prof Zulis, saya ingin tahu sebetulnya sejauh mana pencapaian baik dari kalangan medik dan juga akademik untuk menemukan obat virus corona ini, Prof. Oke, jadi sampai saat ini obat-obat untuk virus corona masih dilakukan dengan cara repurposing. Repurposing itu adalah menggunakan obat-obat yang sudah tersedia untuk indikasi yang lain, kemudian dipakai untuk mengatasi virus corona. Contohnya seperti kloroquine, hidroksikloroquine, ya, kemudian ada lopinavir, ritonavir, itu suatu obat antiviral yang juga dipakai untuk obat COVID. Jadi obat-obat termasuk oseltamivir atau Tamiflu itu juga yang semula adalah obat untuk anti-influenza, dicoba juga untuk penyakit COVID. Jadi sampai saat ini uji-uji klinik yang dikembangkan adalah untuk melakukan repurposing drug, yaitu menggunakan obat-obat yang sudah ada ditujukan untuk pengatasan virus corona. Prof Zulis, dari deretan obat yang Anda sebutkan, yang mana yang paling mendekati bisa menyembuhkan COVID-19? Wah, itu pertanyaan yang sulit ya. Jadi uji kliniknya masih berjalan sampai saat ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan berita bahwa remdesivir sudah dilakukan uji di Amerika, dan tetapi hasilnya pun juga belum definitif, walaupun itu dikatakan sebagai obat yang paling promising waktu itu. Kemudian hidroksikloroquine dan kloroquine juga merupakan salah satu obat yang diujikan, tapi beberapa waktu yang lalu mungkin juga kita sudah mendengar berita bahwa WHO sementara ini mensuspend atau menghentikan sementara uji klinik yang menggunakan obat tersebut karena masih akan dievaluasi dulu mengenai efikasi dan keamanannya. Kemudian obat lain saya kira masih semuanya dalam fase uji klinik, jadi kita belum bisa memastikan obat mana yang paling efektif. Dan juga perlu dipahami bahwa gejala virus COVID ini juga bervariasi antar pasien, sehingga memang tidak bisa diputuskan secara pasti sekarang. Belum bisa. Artinya sampai sekarang kita masih mencari-cari obat mana yang paling efektif dari semua yang sudah diuji cobakan. Tapi kita ketahui bahwa saat ini hampir semua negara, sejumlah negara melakukan uji coba untuk menemukan vaksin ataupun juga menemukan obat. Negara mana, Prof, yang terlihat saat ini paling progresif progresnya untuk menemukan baik itu antivirus ataupun juga menemukan obat? Kalau vaksin saya kira mungkin beberapa negara Eropa sudah mulai mengembangkan ya, termasuk mungkin di Cina, Korea, dan juga ya saya kira vaksin sudah mulai dikembangkan dan sudah ada beberapa yang akan diuji cobakan. Di Indonesia juga nanti beberapa saat lagi akan ada uji coba untuk vaksin. Sedangkan untuk obat-obat saya kira tadi ya di dunia ini ada Jepang itu mengembangkan Avigan atau Favipiravir yang juga pernah diuji cobakan. Kemudian di Rusia ada Arbidol. Kemudian di USA atau Amerika sendiri ada remdesivir, ya seperti itu. Jadi yang sekarang masih diuji cobakan adalah obat-obat tersebut. Baik, kita ke lembaga Eijkman. Sebenarnya Prof Amin melihatnya proses pembuatan obat virus corona ini seperti apa, Prof? Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof Zulis dengan jelas bahwa saat ini yang pasti belum ada obat yang spesifik untuk virus corona ini, sehingga dipergunakanlah obat-obat antivirus atau obat lain yang sebetulnya indikasinya bukan khusus untuk coronavirus, tapi dicoba untuk mengatasi. Jadi kita mesti melihat dalam mengatasi masalah COVID-19 ini, ada yang istilahnya mengobati dan menyembuhkannya. Artinya ada dua hal utama yang dipakai terhadap pasien, yaitu komponen yang diharapkan bisa mengeliminasi virusnya, dan yang kedua adalah komponen yang sifatnya mengobati gejalanya dan klinisnya. Ya, karena kondisi yang berat dari pasien itu tidak selalu
berhubungan langsung dengan virusnya. Jadi yang terkait langsung dengan virusnya itu adalah di fase-fase pertama, stage 1 dan stage 2. Sedangkan stage 2-3 itu lebih banyak kerusakan tubuh itu, kerusakan organ tubuh itu terjadi karena respon imun yang muncul akibat adanya virus. Jadi ada dua hal yang harus diatasi ketika seorang terinfeksi oleh virus dan kemudian jatuh dalam keadaan kondisi yang menengah maupun sampai ke berat. Dan untuk mengatasi gejala-gejalanya tentu tergantung dari gejalanya. Artinya kalau terjadi infeksi sekunder yang diberi antibiotik, kalau terjadi kegagalan ginjal, ginjalnya diperbaiki, terjadi kegagalan sistem lain, jantung dan sebagainya, itu yang diperbaiki. Jadi betul-betul secara simptomatik. Oke. Di sisi lain kita harus mencari antivirus. Ya. Oke. Baik. Sebelum ke Prof, kita ingin ke Pak Tom, ini juru bicara dari tim pembuat herbal antivirus corona. Katanya di sini juga disebutkan Anda tergabung sebagai tim yang membuat herbal tersebut. Kita ingin tahu sebetulnya apa yang sudah ditemukan sehingga ini bisa dikatakan klaim buat anti corona. Jadi begini Mbak, selamat sore. Yang pertama, bahwasanya ini bukan obat, ini ramuan. Jadi kalaupun sekarang ini orang membahas tentang obat dan vaksin, kita membahas ramuan. Ramuan Pancasila ini sudah kita uji coba. Saya kelinci percobaannya 3 bulan lalu. Ikut kita sampai saat ini kita minum. Dan kalau mau jujur, kita to the point aja. Kalau mau jujur, seandainya ramuan Pancasila ini bisa berbicara, dia akan mengatakan siapa saja pejabat yang di negara ini sudah meminum itu sebagai antisipasi. Sudah ada uji klinisnya tidak? Nah, uji klinis artinya penemunya sudah melakukan hal itu. Penemu sudah melakukan hal itu. Yang menjadi permasalahan kita kan hanya menjaga Mbak, mungkin seperti yang kita lihat beberapa orang yang mencoba mencari lewat semua kan, lihat yang di Amerika. Artinya kita tidak mau anak bangsa ini hilang. Tapi jelas dari tim sangat mengetahui seperti apa tahapan-tahapan uji klinis ini, sehingga kan ada kandungan, ada racikan yang diterima oleh konsumen. Betul. Ini ini semua dari alam Indonesia. Air kelapa, gula aren, lalu ada bakteri-bakteri. Makanya dia hidup itu, Mas. Saya sudah katakan, kalau mau jujur, kalau ramuan Pancasila ini bisa berbicara, dia akan mengatakan pejabat mana saja yang sudah melindungi dirinya pakai ini. Yang kita dorong itu sekarang, bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan itu, supaya Indonesia segera Secara hijau. spesifik Pak Tom, apakah ini obat untuk penyakit COVID-19 atau ramuan untuk imunitas tubuh? Dijawab sesaat lagi. Kita akan segera kembali pemirsa usaha jeda berikut ini. Nah pemirsa, sebelum ke Prof. Julis dan juga Prof. Amin, saya ingin menegaskan sekali lagi yang Pak Tom temukan bersama dengan teman-teman tim penelitinya ini apakah obat ataukah ramuan atau apa? Atau vaksin? Jadi begini Mbak, ini ramuan, artinya begini, ramuan ini sudah kita uji coba yang betul-betul kepada positif. Tapi ada ini nggak uji coba di laboratorium, misalnya record mediknya misalnya diuji di laboratorium, ada sebuah virus corona di situ dites, kemudian ditembakkanlah dengan antivirus ataupun dengan ramuan ini, apakah ada terbukti sudah mati? Tentu penemunya ini sudah melakukan itu Mbak, makanya dia berani memasarkan. Dilakukan di lab pribadi atau? Dia punya memang tugasnya itu. Ada buktinya gitu Pak ya? Dia tugas dia untuk virus dan bakteri. Jadi makanya kita bedakan, penemuan obat itu memakan waktu yang begitu panjang, begitu juga vaksin. Kalau ramuan ini kan 1 bulan bisa loh Mbak, tapi dengan catatan kriteria yang dibangun, bahwasanya dia tidak ada efek samping terhadap orang yang meminum. Contohnya seperti Yakult. Tidak ada efek samping Pak ya? Nah, tidak ada efek samping. Ibu hamil, mau bayi, intinya silakan. ini aman, ini tidak ada efek samping menurut klaim dari tim Pak Tom ya. Saya garis bawahi. Coba kita menurut klaim dari pihak Pak Tom ya, coba kita tanyakan ke Prof. Amin. Prof. Amin, ini kan ada yang mengklaim bahwa berhasil menemukan ramuan anti corona. Nah, step-step ataupun tahap-tahapnya bagaimana agar ini kalau memang ternyata ramuan Pancasila ini dianggap efektif untuk menangkal corona, seperti apa step-stepnya? Prof. Amin.
Ya, terima kasih. Dan saya tentu kita menghargai upaya semua orang yang ingin berkontribusi untuk membantu menangani kasus-kasus COVID-19 ini. Dan Kementerian Ristek BRIN saja sudah memberi kesempatan para peneliti untuk mengembangkan berbagai jenis produk dari yang namanya suplemen, artinya bukan obat tapi untuk memperbaiki kondisi umum tubuh ya, untuk meningkatkan kekebalan, kemudian mengembangkan obat sendiri, mengembangkan vaksin, mengembangkan alat kesehatan dan sebagainya. Jadi memang itu sudah diberi peluang. Jadi siapapun yang ingin mengembangkan misalnya ini suplemen, kalau tadi disebutkan bukan obat tapi ramuan, itu mungkin masuknya dalam suplemen, itu bisa dilakukan pengujian. Tentunya apabila ini memang akan dilakukan pengujian, hendaknya mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Saya kira Badan POM juga sudah punya prosedurnya yang dengan mudah kita bisa baca di bukunya, sehingga itu bisa diterima lebih luas. Saya kira rinci nanti Prof. Julis bisa menguraikan ya dari sudut farmakologi bagaimana kita memastikan emang substansi yang diklaim ini memang bisa memberi manfaat. Nah, dari Ekman saja yang bisa saya beri informasi saat ini, kami di Indonesia belum ada satupun laboratorium yang bisa mengisolasi virus COVID-19 ini, artinya SARS coronavirus 2. Kami sudah punya isolasi coronavirus yang lainnya, tetapi khusus SARS coronavirus 2 ini baru dalam proses untuk isolasi. Nah, untuk memastikan apakah ramuan yang dibuat oleh Pak Tom dan tim itu memang memiliki efek membunuh virus, nah itu harus diuji di laboratorium. Dan dapat kami sampaikan bahwa karena virus corona ini, SARS coronavirus 2 ini sangat-sangat menular, dia bisa menular 20 kali lebih menular daripada SARS coronavirus yang pertama, sehingga semua prosedur harus dilakukan di fasilitas dengan keamanan yang tinggi, dengan namanya biosafety level 3, dan itu tidak semua laboratorium memiliki, dan itu harus memiliki izin, memiliki sertifikat yang diakui internasional. Jadi saran saya, apabila memang akan diklaim ini memiliki efek bisa membunuh virus, tentu bisa diuji di laboratorium yang memang sudah memenuhi persyaratan BSL-3 tadi, sudah memiliki virusnya, dan tentu dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik, nanti saya harapkan Prof. Julis bisa menambahkan. Baik, Terima kasih. dari Prof. Julis, silakan dari sisi farmakologi seperti apa uraiannya? Oke. Ya, baik, terima kasih. Dalam suatu pengembangan obat, apalagi untuk antivirus COVID ini, tentu ada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama tahapannya adalah menggunakan uji preklinik dulu ya. Dengan tadi yang disampaikan Prof. Amin, kita mencobakan dengan virus corona, khususnya adalah virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2. Tapi memang di Indonesia kan memang belum ada juga ya virusnya tersebut. Tetapi kita bisa menggunakan mungkin jenis-jenis coronavirus yang lain. Jika dari uji preklinik ya, secara in vitro itu memang berhasil atau memiliki efek antiviral, kita bisa kemudian mengembangkannya lebih lanjut menuju ke uji klinik atau uji kepada manusia. Tentunya jika juga harus disertai dengan uji terhadap keamanan. Jadi walaupun itu suatu obat baru misalnya sangat bagus antiviralnya, tetapi ternyata secara toksisitasnya tinggi, tentu tidak bisa kita teruskan untuk uji klinik. Jadi setelah dibuktikan secara preklinik ya bahwa dia memiliki efek antiviral yang bagus, kemudian mestinya obat tersebut atau ramuan atau apapun tadi harus diujikan secara toksisitasnya dulu. Kalau itu sudah
dibuktikan aman, maka kemudian kita bisa meningkatkan kepada uji klinik. Uji klinik itu tidak semata-mata hanya sekedar dicobakan pada manusia lalu kita bilang bahwa itu uji klinik, tetapi tentunya harus ada desainnya. Artinya ketika sebagian orang mencoba, katakanlah ada 10 orang yang mencoba dan itu terbukti bagus efeknya, misalnya sembuh begitu, apakah yang 10 orang lain yang tidak menggunakan apakah memiliki efek yang sama? Jangan-jangan yang tidak menggunakan juga sama-sama sembuhnya. Artinya harus ada pembandingnya. Jadi uji klinik itu ada desainnya sendiri. Namun demikian kita menghargai banyak yang berusaha untuk mengembangkan obat-obat terutama yang berbasis dari alam Indonesia sendiri, dan kalau saya menduganya itu lebih kepada meningkatkan sistem imun. Kalau seperti itu saya kira akan lebih mudah untuk membuktikan, di mana dalam uji kliniknya nanti tetap pasien itu misalnya menggunakan obat dengan terapi standar ya, misalnya ada kloroquine atau apa, tetapi ditambahkan dengan obat uji tadi, ramuan Pancasila kah atau apa begitu, untuk membuktikan bahwa itu kemudian mempercepat kesembuhan misalnya. Tapi kalau itu sebagai antivirus, saya kira mungkin agak terlalu belum bisa dipastikan efek antiviralnya. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Zulis dan terima kasih juga Prof. Amin atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Terima kasih juga Pak Tom atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Waktu kita sudah terbatas. Ini enggak, maksudnya tadi bukan, tadi Prof itu bilang penemuannya saya, tidak, ini Dr. Suradi loh, ramuan Dr. Suradi ya. Sebagai upaya bahwa banyak orang-orang banyak orang yang peduli untuk menemukan COVID-19 jadi bukan saya, antivirusnya. Baik, terima kasih Pak Tom, terima kasih juga Prof. Amin dan juga terima kasih sekali lagi Prof. Zulis atas waktu bersama kami di program Kabar Petang.